kita juga ada promo bunga 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bersih info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya kembali berkunjung ke salah satu showroom Honda, dan tepatnya kali ini kita lagi berada di Honda Megatama Kapuk ya. Dan kali ini spesial banget ya, karena kita langsung ditemani sama salah satu brand manajernya langsung nih dari Honda Megatama Kapuk. Jadi nggak sama salesnya lagi gitu ya. Nah, mungkin buat Kak Nancy, biar teman-teman pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih banyak Mas Pras. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Nancy Lee, brand manager Honda Megatama Kapuk. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mencari mobil Honda baru, boleh hubungi kami Honda Megatama Kapuk atau di nomor kami di 081 808 40 40 90. Atau bagi yang ingin langsung berkunjung ke showroom kami, boleh langsung datang ke Honda Megatama Kapuk yang beralamat di Lingkar Luar Barat, nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk patokannya, kami ada di seberang ruko Sedayu Square. Bapak Ibu yang dari arah Pondok Indah, Serpong, ataupun yang dari tol dalam kota bisa melalui tol dengan exit Kapuk Kamal. Selain melayani pembelian Honda baru, kami juga melayani bengkel servis dan juga penjualan spare part. Buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil Honda kesayangannya, silahkan berkunjung ke tempat kami atau bisa juga dengan kami bantu bookingkan di nomor di bawah ini, sehingga Bapak dan Ibu pada saat servis kendaraannya tidak perlu antri lama. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini ada rencana untuk membeli mobil Honda baru, kami punya promo-promo yang sangat menarik buat Bapak Ibu semua. Promo yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian cash ataupun kredit, kami ada diskon yang spesial, diskon terbaik. Jadi kita bisa nego sampai deal. Untuk promo yang kedua, kami ada DP ringan mulai dari 10% saja. Contohnya, di sebelah saya ada Honda HR-V dengan DP mulai dari 20 jutaan saja, ataupun Honda WR-V dengan DP mulai dari 13 jutaan saja, dan ada Honda BR-V dengan DP mulai dari 20 jutaan. Bahkan, untuk memiliki kendaraan Brio, Bapak dan Ibu bisa mulai dari DP 6 jutaan saja. Kemudian untuk build up, kami memiliki Honda Civic dan Honda Accord dengan DP 80 jutaan saja. Dan untuk model yang terbaru, kami memiliki Honda CR-V hanya dengan DP 70 jutaan saja. Untuk yang ketiga, kami juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil Honda terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga 0% untuk kredit tenor 1 tahun. Dan kita juga ada promo bunga ringan untuk kredit tenor 2, 3 tahun, 4 tahun, hingga 7 tahun. Jadi Bapak Ibu mau membeli cash ataupun kredit kurang lebih sama saja. Karena kami ada promo bunga 0%. Nah, untuk promo yang kelima, kami menerima tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan lamanya untuk ditukar ke Honda baru, bisa menghubungi kami. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kami pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan yang terakhir, kita juga memberikan jasa servis gratis hingga 50.000 km atau 4 tahun. Bahkan untuk unit-unit khusus yaitu WR-V, BR-V, Brio, dan juga City Hatchback, tidak hanya jasanya yang gratis, namun juga mendapatkan oli gratis, spare part gratis, hingga 50.000 km atau 4 tahun. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan test drive,
bisa hubungi kami terlebih dahulu dan kami akan siapkan unitnya. Untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat datang ke showroom kami, maka kami akan membawakan unit test drive ini ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita bongkar untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda HR-V ini ataupun Honda tipe-tipe lainnya, teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Oke, kita mulai bandingkan ya antara Honda HR-V tipe E CVT versus tipe SE CVT. Jadi ini sama-sama warna putih ya. Jadi nanti akan kelihatan sekali apa perbandingannya. Nah, kita lihat di sini. Pada atapnya ini langsung kelihatan ya. Untuk yang E dia polos atapnya karena belum ada panoramic glass. Sedangkan untuk yang tipe SE dia sudah ada panoramic glass. Jadi kelihatan kaca warna black glossy gitu ya. Selain itu Honda Sensing-nya sama ya. Tipe E pun juga ada. Jadi sama yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Dimana saat kita aktifkan cruise controlnya kemudian ada kendaraan di depannya yang kecepatannya lebih lambat, maka HR-V ini bisa menyesuaikan kecepatan di depannya. Lalu dilengkapi juga dengan collision mitigation braking system, di mana pada saat mendekati objek di depannya, mau nabrak istilahnya ya, sedangkan driver belum menginjak pedal rem, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari kecelakaan. Lalu juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan road departure mitigation system. Jadi untuk memandu kita selalu berada di tengah marka jalan, bahkan kalau setirnya bergeser kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan mengembalikan setirnya ke jalur tengah supaya aman dari kecelakaan juga. Selain itu juga dilengkapi dengan lead car departure notification system, di mana pada saat kita lagi berhenti di lampu merah, kemudian lampunya sudah berubah ke hijau, terus kita belum menginjak pedal gas, sedangkan kendaraan di depannya sudah jalan semuanya, dia juga akan memberikan notifikasi untuk langsung mengejar kendaraan yang sudah jalan ya. Jadi dengan fitur-fitur Honda Sensing ini tentunya berkendara dengan HR-V baik tipe E ataupun SE tentunya sudah sangat aman gitu ya. Selain itu kita lihat untuk lampu utamanya di sini tidak ada perbedaan ya. Jadi dia sudah ada lampu di RL-nya warna putih atau LED ya. Modelnya kayak membentuk alis di atas dan ini juga bisa bergantian dengan lampu senjanya juga. Plus dia juga ada lampu sennya di atas ini juga ya, modelnya juga sama sudah LED juga. Lalu untuk lampu utamanya di sini dia dilengkapi dengan lampu LED juga ya, untuk dekat dan jauhnya juga. Dan menariknya ini sudah dilengkapi dengan auto high beam, di mana pada saat berkendara di malam hari berpapasan dengan mobil lain, dia akan bisa meredupkan arah lampunya secara otomatis sehingga pengendara di depannya tidak silau. Dan di sini untuk model desain grillnya tidak ada perbedaan sama sekali. Modelnya garis-garis horizontal ya, cukup banyak di finishing warna body. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome. Dan untuk model desain bumper bawahnya pun tidak ada perbedaan ya. Warna black dove dan sedikit ada warna abu-abu glossy di bagian kanan kiri untuk housing fog lampnya ya. Dan di tengahnya ada warna silvernya. Dan untuk yang tipe E, dia sayangnya belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan bedanya untuk yang tipe SE sudah ada fog lampnya dengan lampu LED modelnya horizontal panjang gitu ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda HR-V tipe E CVT 2024. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Honda HR-V tipe SE 2024. Dan ini adalah perbandingan antara tipe E versus tipe SE 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda HR-V baik yang tipe E ataupun SE ini sama persis, tidak ada perbedaan. Yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi iVTEC. Di mana dengan mesin ini Honda HR-V ini baik tipe E dan SE ini memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4.300 rpm. Jadi mesinnya sama, non turbo ya. Jadi turbonya hanya di tipe RS-nya yang paling tingginya. Untuk yang E dan SE ini masih non turbo sama persis. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari perbandingan kaki-kakinya. Untuk HR-V tipe E
Dia dilengkapi dengan velg R17, warnanya dia full grey dengan profil ban di 215/60. Rem depannya tentunya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist juga ya. Lalu kita bandingkan untuk yang tipe SE, dia velgnya lebih besar. Ini R18 dengan profil ban di 225/50 ya, warnanya sama grey tapi modelnya kelihatan lebih stylish atau lebih sporty. Lalu di atas ini sama-sama ada over fender ya. Ini seolah-olah dia menyambung dari roda depan sampai belakang, tidak ada perbedaan. Kemudian kita lihat di sini untuk spionnya, untuk secara fisik hampir sama ya. Jadi sudah dilengkapi dengan lampu sen, warna bodi untuk housingnya, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis dan sudah connect dengan remote-nya. Tapi sedikit beda, untuk yang tipe SE di kaca kirinya dia ada tambahan kamera untuk lane watch-nya ya. Jadi ada 2 kamera untuk yang di tipe SE-nya, sedangkan tipe E-nya tidak ada di spion kirinya. Lalu kita lihat di sini handle pintunya sama persis, model tarik warna bodi dan dua-duanya sudah ada smart entry-nya juga karena kuncinya sudah giles. Lalu kita lihat handle pintu belakangnya juga modelnya sama ya, yang ada di pojokan kacanya ini ya, jadi kayak frameless gitu, kayak seolah nggak ada handle pintunya gitu ya, jadi cukup modern. Dan kita lihat untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, untuk yang E dia R17, dan untuk yang SE dia R18, dan keduanya ini sama-sama dilengkapi pengereman yang sudah cakram di roda belakangnya juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda HR-V tipe E CVT 2024, dan ini adalah tampak samping dari Honda HR-V tipe SE 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Untuk di bagian belakang ini kayaknya nggak ada perbedaan ya. Kita lihat dari atas nih. Sama-sama antenanya model sirip hiu atau shark fin antena warna bodi, tidak ada perbedaan. Begitu pula di bagian area atas ini ada tambahan roof spoiler juga ya, warna bodi juga. Dengan tambahan ornamen warna black dove di bagian dalamnya. Ada lampu remnya juga ya di bagian spoilernya ini. Dan kacanya juga sudah sama-sama defogger, sudah anti embun sama juga, dilengkapi dengan wiper belakang juga. Untuk lampu-lampunya juga sama ya, jadi untuk lampu belakang atau lampu malamnya ini LED string memanjang dari kanan seolah-olah menyambung ke kiri, dipisah sama logo aja gitu ya. Kemudian untuk lampu sennya ini masih bolam halogen ya. Kemudian kita lihat di sini dia sama-sama sudah ada kamera belakang juga ya. Bedanya kalau yang SE tadi ada tambahan kamera di spionnya aja, tapi di belakang sama-sama ada satu tentunya ya. Dan kita lihat di bagian bumper bawahnya ini juga sama persis. Di bagian atasnya di finishing warna black dove yang seolah-olah kinlock atau menyambung ke samping, dan di tengahnya di finishing warna silver dan dilengkapi dengan 2 lampu reflektor dengan model yang sama juga kanan dan kirinya. Dan di sini selain ada kamera juga sama-sama dilengkapi dengan sensor parking, ada 4 titik ya. Tengah ada 2, kanan kirinya ada 2, jadi ada 4 sensor dan juga ada kamera untuk keamanan saat lagi mundur. Dan ini adalah perbandingan antara tipe E versus tipe SE 2024. Untuk kuncinya ini sama persis ya, jadi modelnya sama, fitur-fiturnya juga sama ya, ada tombol lock dan unlock di bagian depannya serta tombol hold untuk menghidupkan mesinnya. Dan di belakangnya dia ada logo Honda yang cukup elegan juga ya, dengan background warna black glossy. Jadi ini kalau dikunci ya, ini sama-sama langsung terlipat otomatis dan sudah bisa nyala lampu sen juga. Dan saat kita unlock juga sama ya, langsung membuka otomatis juga ya, jadi sudah connect dengan remote-nya. Bahkan kita bisa menghidupkan mesin dari sini, keduanya juga bisa. Jadi kita kunci ya. Kita kunci lagi. Oke, kita tekan tombol hold-nya di sini. Nah, ini mesinnya dua-duanya sudah hidup dan kita juga bisa matikan dari tombol ini juga ya. Jadi praktis teman-teman kalau lagi mau manasin aja nggak perlu harus masuk ke dalam gitu ya. Ini mesinnya langsung mati semuanya gitu ya. Dan ini juga menariknya sudah dilengkapi dengan sistem walkway auto lock. Jadi pada saat teman-teman ngunci gitu ya, lupa ngunci mobilnya, keluar langsung jalan, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, karena setelah nanti teman-teman jauh jaraknya, maka dia otomatis mengunci pintu-pintunya ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir sudah kita kunci atau belum mobilnya, teman-teman bisa langsung tinggal dengan tenang juga gitu.
Untuk door depannya kita lihat di sini didominasi warna hitam semuanya ya. Di bagian atas ini bahan plastik ya. Lalu ada bahan lapisan soft touch juga di bagian sekitar handle pintunya. Ada aksen warna silver ya atau list warna silver lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis warna silver juga. Lalu armrestnya menariknya juga sudah soft touch ya. Ada lapisan kulit warna hitamnya. Ada laci kecil di atas ini. Ada tombol-tombol power window ya. Auto di bagian driver aja. Ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk pelipatan spion juga. Lalu di bawah di sini juga ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya cukup kelihatan sporty ya, dan di sini didominasi warna hitam dengan list-list warna silver atau chrome gitu ya. Termasuk di sisi AC-nya di sini juga ada aksen-aksen warna chrome ya, termasuk di putarannya ini. Kemudian di bawahnya ini juga lapisan soft touch warna hitam dan ada list warna silvernya juga ya. Jadi nada dengan door trimnya juga. Tombol menyalakan mesinnya di sebelah sini, lalu di sini ada tombol parkir assist, ada tombol VSC atau traction control, dan ada tombol untuk Honda sensingnya. Di bawahnya ada laci terbuka kecil, dan di paling bawah tentunya ada gas dan rem saja untuk pedalnya ya, karena yang kita bongkar adalah HR-V tipe E CVT ya, yang tidak ada manualnya gitu ya. Dan kita lihat ban joknya, ini menariknya yang tipe E pun sudah kombinasi ya, jadi sudah kulit di kanan kiri belakangnya, di tengahnya masih bahan fabric tapi cukup tebal ya, bahannya cukup premium. Di sini ada airbag juga nih, jadi menarik ya. Ada airbag samping juga untuk yang HR-V tipe E ini. Lalu ada pengaturan sandarannya di sini masih manual, dan menariknya juga ada pengaturan ketinggian jok ya, walaupun manual bisa diatur juga joknya naik turunnya. Dan di sini untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke, dan menariknya yang tipe E CVT pun sudah dilapis kulit dengan jahitan warna hitam ya. Dan di kanan kirinya ada tombol-tombol dengan warna black glossy, tampak elegan. Lalu di tengahnya di sini juga ada logo Honda berwarna chrome serta sudah ada airbag untuk pengemudi ya. Dan di kanannya dia juga ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptif cruise controlnya ya, karena sudah dilengkapi dengan cruise control lengkap dengan pengaturan lane keeping assist juga ya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya dan juga untuk MID-nya. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih ya, sudah bisa naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga nih. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Dan di belakang setir ini, di sini juga ada tuas-tuas untuk mengatur giginya secara manual. Jadi ini sudah ada pedal shift-nya. Jadi walaupun mobil Matic atau CVT tetap bisa diatur giginya secara manual ya. Kiri untuk mengurangi gigi, di kanan untuk menambah kecepatannya. Jadi walaupun mobil Matic tetap teman-teman bisa mengatur giginya secara manual atau memiliki sensasi spot dari pedal shift ini. Lalu di belakang setir sebelah kanannya, dia ada salah satu lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto di sini. Dan di kirinya dia ada salah satu pengenalan wiper depan dan belakang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah kilas jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya yang di sebelah kanan ini ya. Di belakang setir kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya ini masih standar ya. Jadi masih model analog seperti ini. Di kiri ada RPM-nya, di kanannya ada kecepatannya. Lalu di tengahnya MID-nya ini sudah full TFT ya. Jadi sudah layar digital seperti ini. Jadi kelihatan lebih nyata gitu ya. Dan di sini juga indikator cukup banyak untuk pemakaian seatbelt, BBM, kemudian untuk Honda sensingnya juga terlihat di situ ya, pemakaian seatbelt juga, lampu-lampu, indikator lain mesin semuanya ada semuanya ya. Jadi standar, belum layar animasi digital full seperti mobil-mobil zaman sekarang, jadi masih analog seperti ini. Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, ini modelnya sudah semi floating ya, jadi cukup modern dan fitur-fiturnya juga cukup menarik. Selain ada radio, di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, ada untuk mirroring ke gadget juga gitu ya. Lalu ada pengaturannya dan koneksi ke telepon. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, tentunya juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya. Tapi memang kameranya hanya di belakang aja, nggak ada lens swot-nya juga. Lalu kita lihat di kanan kirinya, dia ada sisi AC utamanya dan di sebelah kirinya ini seolah menyambung sampai ke kiri ya. Tampilannya kelihatan elegan dan kelihatan simple gitu ya. Di bagian tengahnya ini dashboardnya ya, dilapis soft touch warna hitam yang menyambung dari dashboard tengah sampai ke kiri juga ya. Dan di tengahnya juga tentunya dilengkapi dengan tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Dan kita lihat untuk model dari pengaturan AC-nya ini juga kelihatan sangat elegan gitu ya, dengan warna-warna chrome di sini, tombol-tombol putaran-putarannya gitu ya. Dan menariknya fitur-fiturnya cukup lengkap, mulai dari ada max cool-nya, ada pilihan auto, ada untuk menyalakan rear defogger dan front defogger supaya kaca depan dan belakangnya enggak
mudah berembun. Ada untuk pengaturan rotasi udaranya juga ya, jadi bisa diatur arah ke badan, badan ke kaki, atau kaki aja sesuai kebutuhan. Di sini juga ada untuk rotasi udaranya, bisa sirkulasi di dalam aja atau dari luar ke dalam. Ada tombol AC-nya dan on-off-nya di kiri ya, termasuk untuk pengaturan kipasnya, putaran yang di sebelah kirinya. Dan secara keseluruhan ini tampilan dashboardnya memang terlihat sporty, tapi tetap kelihatan mewah dan juga elegan. Lalu di bawahnya sini juga ada laci penyimpanan terbuka ya. Kemudian di bawahnya lagi juga ada laci lagi, cukup lebar juga. Dan di sini juga ada power outlet-nya ya. Dan menarik, di bagian tengah ini itu tampilannya sporty gitu ya. Ada lekukan dengan list warna chrome gitu ya. Ditambah lagi untuk tuas transmisinya, di sini juga ada aksen chrome di atasnya, di bawahnya juga ada ornamen-ornamen chrome lengkap dengan warna black glossy. Jadi secara tampilan di tengah ini memang menimbulkan kesan sporty yang elegan gitu ya. Di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya. Jadi ini CVT sudah Triptonic juga gitu ya. Apalagi sudah ada koneksi ke pedal shift-nya juga. Lalu di sini ada tombol icon atau eco mode ya. Kemudian ada untuk desain assist-nya juga nih. Jadi pada saat di turunan ini juga supaya nggak mudah tergelincir juga ada pengereman tambahannya gitu ya. Lalu di sini untuk rem parkirnya juga sudah elektrik, lengkap dengan brake hold juga ya. Jadi sudah modern. Ada dua cup holder juga di sini untuk penyimpanan. Lalu yang menarik di sini juga ada konsol box-nya, ini sudah dilapis kulit ya, dan ini cukup lebar, cukup tinggi juga untuk armrest, cukup nyaman. Dan kalau dibuka dia juga box-nya lumayan juga nih ya, modelnya kotak untuk penyimpanan barang-barang, tentunya sangat berguna. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya, ini cukup besar untuk penyimpanan ya, ada apar di dalamnya, bahkan di sini ada list warna silver atau chrome ya yang menyambung dari tengah ke kiri, lengkap dengan dashboard yang sudah dilapis kulit, jadi tampak elegan di sisi dashboard kiri sampai ke tengahnya. Lalu sisi AC-nya tadi yang menyambung dari kiri sampai ke tengah, ini modelnya kayak garis gitu ya, klasik dan elegan, ditambah lagi ada unsur-unsur warna silver-silver atau chrome di bagian putaran dan ornamen di sisi AC kirinya ya. Di atas sana dia juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan dia kosong ya, tidak ada speaker tambahan lagi untuk yang tipe E ini. Lalu di atas juga ada sun visor ya, ini lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup. Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Lalu di tengahnya di sini dia ada lampu cabinnya ya, ini warna putih atau LED ya. Ada dua, jadi cukup terang, lengkap dengan indikator ke pintu. Jadi kalau diaktifkan di door, kalau ada pintu-pintu terbuka, dia akan nyala otomatis. Dan menariknya ada speaker juga di atas sini. Lalu untuk spion dalamnya di sini juga masih standar gitu ya untuk yang tipe E, dan di kanannya di sini juga dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan kaca di sini ya untuk bagian drivernya juga. Lalu di bagian kanan atas driver juga tetap ada pegangan tangan ya untuk HRV ini. Kemudian di sini ada seat belt kanan kiri. Sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan fast limiter untuk keamanannya ya. Tapi memang airbag di pilarnya nggak ada, hanya di jok-jok aja. Jadi hanya 4 airbag di depan. Lalu di sini dia ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, dan menariknya ini sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah kombinasi ada kulit dan fabric ya. Dan menariknya di penumpang depan ini joknya juga ada airbagnya juga ya, karena sudah ada 4 airbag. Nah, untuk door trim di depannya, ini untuk yang tipe S tidak ada perbedaan sama sekali dari yang tipe E-nya ya. Jadi sama persis, jadi kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, kalau dilihat di dalam, ini juga secara nuansanya ini kelihatan juga tidak ada perbedaan ya. Termasuk di bagian kanan, ini juga sama persis yang ada di tipe E-nya. Tapi bedanya di bagian untuk saklar-saklar lampu-lampunya, dia ada tambahan untuk kamera lane watch-nya ya. Jadi kalau mau parkir, tekan ini. Nanti kelihatan kamera sampingnya juga gitu ya. Atau kalau lagi teman-teman jalan mau nampilin kamera yang di spion kiri, tekan ini gitu. Kemudian untuk bahan joknya ini tidak ada perbedaan sama sekali. Kombinasi juga ya, kulit dan fabric. Sudah ada airbag juga di samping sini ya. Kemudian ada pengaturan juga, manual semuanya, tidak ada perbedaan. Termasuk untuk maju mundurnya juga masih manual juga. Kemudian untuk setirnya ini juga modelnya sama persis, begitu pula dengan fitur-fiturnya, dan sudah dilapis kulit ya, tidak ada perbedaan. Termasuk untuk pengaturannya, ini juga sudah naik turun dan sudah bisa maju mundur sama persis di bagian setirnya ini. Dan kalau teman-teman mau nyalakan mesin juga tadi yang E sudah keyless, jadi sama juga, cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button yang di kanan ya. Dan saat dinyalakan, ini tampilan speedometernya pun ini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi benar-benar sama persis yang ada di tipe E juga.
Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, tapi layarnya dia kelihatan lebih besar dan ini nuansanya sekitarnya di finishing warna black glossy, jadi tampak lebih elegan. Di sini untuk fitur-fiturnya sebenarnya sama ya, ada radio, USB, Bluetooth, penyambungan ke telepon, ada menu apps juga, dan di pengaturan juga bisa dikoneksi ke ponsel pintar. Ini ada iPhone dan untuk Android juga gitu ya, jadi sudah Android Auto dan Apple CarPlay juga. Kemudian kalau dirubah ke R juga dia langsung menampilkan kamera belakangnya, cuman bedanya ini bisa menampilkan kamera lens wide-nya aja, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera di spion kirinya. Jadi kita kalau lagi jalan pengen tahu posisi kirinya kayak gimana, bisa kelihatan di area blind spot ini dari kamera yang ada di spion bagian kirinya ini ya. Jadi secara audio kelihatan lebih modern aja gitu ya. Untuk nuansa lainnya ini sama persis ya, dari kanan ke kiri, dashboard tengah sampai kirinya itu tidak ada perbedaan. Untuk model pengaturan AC-nya juga sama persis di sini, jadi tidak ada perbedaan juga. Kemudian ada laci juga di bawah-bawahnya ini. Bedanya di sini dia ada dua port USB di kanan kirinya lagi ya. Jadi port USB-nya lebih banyak daripada yang ada di tipe E-nya tadi. Kemudian untuk model desain transmisinya sama persis ya, tidak ada perbedaan termasuk untuk pilihannya ya. Dari parkir, mundur, netra, drive dashboard-nya. Nuansanya juga di finishing warna black glossy. Ada list warna silver yang memanjang sampai atasnya dengan lekukan yang cukup sporty sama. Dan di dalam sini juga ada power outlet dan ada laci terbuka sama persis. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini hampir sama juga ya, kecuali di head unit audionya yang lebih besar sedikit. Di sini juga tombol-tombolnya sama persis ya, ada cup holder juga sama. Dan untuk konsol boxnya juga sama persis, sudah dilapis kulit. Dan besarnya pun dia sama, tidak ada perbedaan. Kemudian perbedaannya lagi dari pilar depan sampai ke plafon atasnya, ini untuk yang tipe SE di finishing warna hitam semuanya ya sampai belakang, sedangkan yang E tadi dia warnanya masih beige atau terang, ini gelap gitu ya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya hampir sama ya, seperti ada sun visor kanan kiri dengan kaca yang bisa dibuka tutup, lampunya juga ini sama ya LED, spion dalamnya sama, kemudian ada pegangan tangan tadi ya kanan kiri juga sama. Lalu bedanya lagi itu ada tambahan panoramic glass nih ya, di bagian depan ini cukup lebar, tapi buka tutupnya manual kayak gini ya, dan ini tidak sunroof yang bisa dibuka, ini hanya panoramik kaca aja gitu ya. Jadi untuk nutupnya dia harus manual kayak gini ya. Kemudian untuk seat beltnya tentunya sama ya, depan ini sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protection dan force limiter, begitu pula dengan headrestnya juga sama, sudah dilapis kulit juga. Dan di jok penumpang depannya dia juga ada airbag di sampingnya juga, jadi airbagnya ada 4 di bagian depan dan di jok penumpang depannya. Sekarang kita bongkar di baris keduanya ya. Untuk bukanya ya, sekali lagi di sini cukup unik ya. Dan kita lihat untuk door trim baris keduanya juga didominasi warna hitam ya. Dan di sini juga ada lapisan soft touch-nya di bagian armrest dan atasnya, lengkap dengan list warna silver ya di sini. Kemudian handle pintunya juga di finishing warna silver. Ada laci terbuka kecil di atas dan ada tombol power window serta ada door pocket di bagian atas ya. Dan di bawahnya hanya dilengkapi dengan speaker aja tanpa door pocket dan tanpa cup holder. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda HR-V eCVT 2024 ya. Kita lihat di sini ruang kabinnya longgar ya. Dari jok yang sudah saya mundurin depannya, ini masih segini nih jaraknya nih. Di plafonnya ini dengan tinggi 167-an masih hampir 10 jari ya. Kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan, di kiri bahkan ada gantungannya. Lalu di sini ada lampu kabinnya ya. Ini kecil tapi sudah LED jadi cukup terang juga. Lalu di pilar-pilarnya nggak ada airbag ya untuk yang tipe eCVT ini. Dan menariknya di sini ada seat belt sudah 3 titik penguncian kanan kiri. Bahkan kalau bertiga juga tetap dapat seat belt 3 titik penguncian dari atas juga. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik penguncian. Lalu di kanan kirinya dia juga ada headrest dan ini sudah ada 3 dan semuanya sudah adjustable nih. Jadi bisa diatur juga sesuai dengan ketinggian teman-teman gitu ya. Dan di sini juga ada armrest kalau lagi berdua atau sendiri. Menariknya sudah dilapis kulit, bahkan dilengkapi dengan 2 cup holder juga ya. Jadi cukup nyaman juga di belakang ini kalau lagi berdua atau sendiri ya. Dan di bawah sini dia juga ada Isofix juga nih. Jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby nggak perlu repot ya, karena sudah ada tempat untuk iketan-iketannya nih di belakang sini. Di depannya di sini juga ada kantong-kantong kanan kiri ya, ada 2. Kemudian ada AC double blowernya di tengah ini, dan di bawahnya juga ada 2 port USB model standar ya.
dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka. Sekarang kita lihat untuk interior di baris keduanya ya. Kita bandingkan yang tipe SE, ini ternyata di door trimnya ini sama persis dari yang tipe E, tidak ada perbedaan sama sekali, termasuk fitur-fiturnya sama persis. Kita masuk ke dalam langsung. Nah, untuk di baris keduanya ini secara ruangan tentunya sama persis, dan untuk fitur-fiturnya juga sama ya. Jadi mulai dari headrestnya yang sudah ada 3, lalu di sini juga ada armrest tengahnya juga sama ya. Kemudian ada isofix sama, lalu di kanan kirinya di sini juga dia ada pegangan tangan, ada gantungan di kanan kiri juga ya. Kemudian lampu cabinnya bedanya dia ada di ini ya, kanan kiri ini LED, jadi terpisah jaraknya. Ini lebih elegan. Kemudian ada panoramic glass juga di atasnya, ini bedanya. Tapi kita lihat ya, untuk panoramic glassnya ini bukanya agak ini nih, jadi dia manual seperti ini, kanan kiri ya. Nah, di sini nanti ada tempat penyimpanannya yang di belakang itu ya, ada kayak kantongnya gitu ya. Jadi ya memang agak sedikit ribet di baris keduanya ini untuk buka dari panoramiknya, yang ini ya seperti ini. Kemudian di sini dia sama persis, ada kantong-kantong kanan kiri, ada AC double blower-nya di bawah, dan ada dual port USB juga, dan di bawahnya ada laci penyimpanan. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini sama-sama masih manual ya. Kita mulai dari yang tipe E. Ini bukanya tentunya manual kayak gini, dan kita lihat bagasinya cukup besar ya, karena memang mobil SUV compact gitu, jadi hanya 2 baris, jadi bagasinya sebesar ini. Lalu kita lihat di sini juga ada lampu penerangan, ini sudah LED juga ya, jadi lumayan untuk penerangan di bagasi. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede, ini juga bisa dilipat nih. Jok baris keduanya, ini pelipatannya ke depan ya, ini bisa rata dengan lantai, 40% di kanan dan 60%-nya lagi yang sebelah kirinya. Dua-duanya bisa rata dengan lantai kayak gini ya. Dan menariknya di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan, bahkan di kanannya dia ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya ya. Dan kalau karpetnya dibuka, di sini juga ada tempat penyimpanan lagi untuk ban cadangannya ya. Dan menariknya ban cadangannya dia sama dengan 4 roda lainnya untuk yang tipe ini R17 gitu ya. Oke, kita tutup, kita bandingkan dengan yang tipe SE-nya nih. Bukanya ini juga masih manual, tidak ada perbedaan. Dan luasnya sama persis ya. Nah, ini ada cover untuk nyimpan penutup dari panoramic glass-nya itu tadi, bisa disimpan kayak gini kalau misalkan dilepas terus gitu ya. Kemudian pelipatan joknya juga sama ya, ke depan dia rata dengan lantai juga. Kanan kirinya ada lampu juga penerangan, ini sudah LED sama. Ada storage untuk penyimpanan toolkit juga di bagian kanannya, dan di bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan untuk ban cadangannya ya. Dan ini juga sama dengan 4 roda lainnya R18 ya, jadi nggak pakai velg yang temporary, jadi kalau ganti nggak kelihatan gitu ya, karena sama semuanya gitu. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Honda HR-V tipe E CVT versus Honda HR-V tipe SE CVT. Nah, jadi teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa spek dan fitur-fiturnya, perbandingannya seperti apa, dan teman-teman bisa tentukan mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda HR-V ini ataupun Honda tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah, langsung dengan Kak Nancy sebagai branch manager dari Honda Megatama Kapuk ya, yang mau hitungan kredit, mau harga, bahkan mau janjian test drive, bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Saya Andi Pras dan saya Nancy. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.